Chapter 1085 yang lalu sudah mengungkapkan siapa Ratu Lili. Ya, ternyata dia adalah salah satu dari pemilik Namadi. Tapi yang masih terlihat aneh adalah Ratu Lili termasuk dalam salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia. Sedangkan menurut Im Sama, para pemilik Namadi adalah musuh dari 20 pendiri pemerintah dunia itu. Jadi bagaimana bisa Ratu Lili yang termasuk dalam salah satu pendiri pemerintah dunia bisa memiliki Namadi? Mari kita bahas dalam video ini. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Menurut Profesor Clover, 800 tahun yang lalu sebuah kerajaan besar telah hancur. Itu adalah kerajaan kuno yang dikalahkan oleh 20 pendiri pemerintah dunia. Lalu di chapter 1085, Im Sama mengatakan jika para pemilik Namadi adalah musuh dari mereka. Hal itu harusnya mengkonfirmasi bahwa para pemilik Namadi adalah orang-orang yang berkuasa atas kerajaan kuno 800 tahun yang lalu. Ya, kembali ke pertanyaan awal, mengapa Ratu Lili bisa punya Namadi? Menurut Mimin, jawabannya karena nama di Ratu Lili diberikan oleh Joy Boy, sang raja dari kerajaan kuno. Nah, skema pemberian Namadi kepada orang lain yang belum memilikinya bisa kita lihat ketika Ace memberikan Namadi kepada Sabu, sehingga nama Sabu berubah menjadi Sadibo. Ya, ini terkesan bercanda sih, tapi hal itu bisa menjadi foreshadow. Jika di masa lalu para pemilik Namadi bisa memberikan Namadi kepada orang lain yang belum memilikinya. Syarat dari pemberian Namadi itu adalah punya tekad, tujuan, dan semangat yang sama. Dan persamaan tekad itu pun dikenal dengan nama Will of D. Lalu Will of D yang ditandai dengan adanya Namadi itu juga bisa diturunkan atau diwariskan ke generasi berikutnya, dengan harapan generasi baru akan selalu ingat tekad, tujuan, dan semangat para pendahulunya. Dengan skema seperti ini, maka jadi masuk akal jika para pemilik Namadi berasal dari keluarga yang berbeda. Seingat Mimin, sudah ada 8 keluarga yang terungkap memiliki Namadi, yaitu Goldie, Monkey D, Podcast D, Marshall D, Trafalgar D, Rox D, Jaguar D, dan yang terakhir Nefertari D. Namun menurut Im Sama, para pemilik Namadi yang ada di masa ini sudah tidak tahu arti Namadi mereka. Ya, jelas hal itu karena mereka sudah kehilangan akses atau jalur pengetahuan yang terhubung dengan para pendahulu mereka. Semua itu karena fakta sejarah yang ada 800 tahun lalu telah dihapuskan oleh pemerintah dunia, yang dikenal dengan nama Void Century atau abad kekosongan. Nah, momen pemberian Namadi kepada Ratu Lili mungkin terjadi pada masa perjalanannya dari Marejoa ke Alabasta. Pada masa perjalanan itu mungkin Ratu Lili bertemu dengan Joy Boy dan mereka pun sempat berpetualang bersama. Hingga akhirnya Joy Boy mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi tentang kerajaan kuno dan aliansi 20 kerajaan. Nah, petunjuk lain tentang adanya petualangan Joy Boy dan Ratu Lili bisa kita lihat dari sosok Luffy dan Vivi yang tergambarkan dalam poster ini. Ya, ini adalah salah satu poster yang digambar oleh Bang Oda. Lalu foreshadow lain tentang petualangan Joy Boy dan Lili juga bisa kita lihat dari petualangan Luffy beserta kru topi jerami dengan Vivi. Nah, Ratu Lili yang sudah mengerti fakta sebenarnya jadi merasa bersalah karena dia termasuk salah satu orang yang menyerang kerajaan kuno. Akhirnya untuk menebus kesalahannya, Ratu Lili mau bekerja sama dengan Joy Boy untuk mewariskan semangat di ke generasi berikutnya
agar mereka bisa mengungkapkan kebenaran. Mereka pun akhirnya pergi ke Wano Kuni untuk membuat batu-batu poneglyph yang hanya bisa diukir oleh klan Kozuki. Dan negeri Wano pun menutup diri dari dunia luar dengan adanya dinding yang menutupi wilayah mereka. Hal itu tentu dilakukan agar pemerintah dunia tidak bisa menyerang Wano. Terlebih lagi tentu pembuatan batu-batu besar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah batu-batu poneglyph itu siap, maka giliran Ratu Lili untuk menyebarluaskannya ke seluruh penjuru dunia. Dan salah satu kemampuan yang memungkinkan untuk melakukan hal itu adalah dengan Devil Fruits Nikyu Nikyu no Mi. Ya, tentu kita masih ingat ya bahwa buah yang saat ini digunakan oleh Kuma itu bisa mengirimkan sesuatu dengan mudah, bahkan dengan jarak yang jauh. Kemampuan itu tentu sangat berguna untuk menyebarluaskan poneglyph. Jadi berarti Ratu Lili itu pengguna Devil Fruits? Ya, menurut Mimin begitu. Dan sepertinya tidak hanya Ratu Lili saja, tetapi 20 pendiri pemerintah dunia itu adalah orang-orang kuat yang bisa jadi menggunakan Devil Fruits kuat juga. Dengan fakta bahwa Imu adalah salah satu pendiri pemerintah dunia dan dia termasuk orang kuat, tentu sudah bisa mengkonfirmasi bahwa para Tenryubito itu bukan hanya terdiri dari orang-orang lemah, tetapi mereka juga punya orang-orang kuat. Ya, setidaknya sudah ada 2 contoh ya. Pertama Doflamingo dan kedua Imu sama. Dalam hal ini jadi masuk akal sih jika kerajaan kuno bisa dikalahkan oleh gabungan 20 orang-orang kuat pada masa itu. Lalu para Tenryubito yang sekarang terlihat kocak hanyalah orang-orang yang tidak pernah membangkitkan kekuatan mereka karena mereka terbuai oleh kesenangan dunia. Nah, kembali pada Joy Boy dan Ratu Lili yang ada di Wano. Karena Wano sudah ditutup, kemungkinan besar Ratu Lili tidak bisa kembali ke Alabasta. Karena itulah menurut Raja Cobra, kepemimpinan Alabasta dilanjutkan oleh adik laki-lakinya. Dan sebagai wasiat terakhir untuk kerajaannya, Ratu Lili mengirimkan surat kuno yang disinggung oleh Raja Cobra saat berhadapan dengan Im Sama. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!